Rapor merah sektor manufaktur Indonesia membuka paruh kedua tahun 2026 ini. Kondisi ini ibarat pukulan bertubi-tubi bagi dunia usaha. Daya beli masyarakat kian sekarat, di mana inflasi Juni dilaporkan melesat ke angka 3,34% secara tahunan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Halo, apa kabar Pak Ajib? Sangat baik, Mas Anggi. Ya, Pak Ajib, S&P Global baru saja merilis PMI manufaktur Juni anjlok drastis ke 46,9 dari posisi stagnan 50,0 di Mei lalu. Angka ini menandai kontraksi terdalam selama setahun terakhir. Apakah ini adalah bom waktu dari pelemahan daya beli yang sudah diwanti-wanti oleh para pengusaha, Pak? Ya, memang terkait dengan indikator makro di konteks PMI manufaktur ini menjadi sebuah anomali sebenarnya, Mas Anggi. Di sela-sela ketika kita dipaparkan data bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 mencapai angka 5,61%. Bahkan itu adalah angka pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara negara G20 yang lain. Tapi kemudian kalau kita lihat, setelah dari kuartal pertama kemarin, berarti bulan Januari, Februari, Maret, selanjutnya di kuartal kedua, April, Mei, Juni, dan kemudian yang terkonfirmasi oleh data terakhir yaitu apa, indikator PMI manufaktur kita terus mengalami penurunan, walaupun waktu itu dari angka 51 kemudian 50 dan terakhir bahkan sudah masuk ke level kontraksi mencapai 46 kalau kita lihat angkanya. Artinya kemudian ini mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini cenderung tidak sustain, sehingga harapannya adalah pertumbuhan ekonomi kita ini ya kalaupun turun ya turunnya melandai lah, tidak flop, kira-kira begitu bahasanya. Nah, memang kemudian Apindo itu membuat ada 5 klaster masalah utama di sepanjang tahun 2026 ini sebenarnya, Mas Anggi. Klaster pertama ini berbicara masalah produksi. Karena kenaikan harga-harga produksi ini kan luar biasa. Termasuk barusan kita juga meeting dengan rekan-rekan, misalnya sebagai contoh nih di sektor nikel, itu harga sulfur itu udah naik bisa lebih dari 4 kali lipat dari tahun kemarin misalnya. Nah, ongkos-ongkos produksi itu yang membuat pembebanan tinggi terhadap HPP atas barang dan jasa. Makanya kalau kita lihat, kenapa variabel PMI manufakturnya turun? Ya selain karena permintaannya itu melemah, tapi juga hal kedua berbicara masalah tingginya harga pokok produksi atau harga pokok penjualan yang ada. Kemudian klaster masalah yang kedua, Mas Anggi, adalah berbicara masalah terganggunya rantai pasok. Dan kalau tadi di preview sudah disebutkan bahwa bagaimana sisi logistik ini memberikan beban yang luar biasa mahal, memang itu yang terjadi. Karena kalau kita lihat idealnya di negara-negara lain sebagai perbandingan, Mas Anggi, sektor logistik ini hanya kisaran 12-14%. Tapi di Indonesia sebelum angka kemarin inflasi naik dengan signifikan, itu kita dunia industri itu sudah terbebani dengan rata-rata di angka 20-24%. Angka yang juga tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian klaster kedua ini berbicara masalah bagaimana permintaan kita memang cenderung mengalami pelemahan sebenarnya, Mas Anggi. Berbicara masalah permintaan domestik, kita juga mengalami penurunan daya beli dan tekanan daya beli kita luar biasa. Kemudian berbicara masalah pasar global, kita juga ada konstruksi karena kondisi geopolitik yang ada sebuah uncertainty gitu, ada sebuah ketidakpastian. Dan kalau kita kaji tadi dari rekan-rekan Apindo, ini setelah adanya konflik Amerika Iran, ada kemungkinan hal lain yang akan membuat tensinya tetap ada di atas, kira-kira begitu. Nah, kondisi itu yang kemudian kita melihat bahwa dalam jangka pendek kita tidak bisa mengharapkan permintaan dari luar, karena sekali lagi kondisi geopolitik global akan cenderung tetap fluktuatif. Kemudian yang keempat adalah berbicara masalah kondisi keuangan, karena berbicara kondisi keuangan kita dengan adanya fluktuasi nilai tukar rupiah yang bahkan sekarang sudah menyentuh 17.900, bahkan kemarin 18.000, di mana sebenarnya indikator makro kita ini hanya ada di kisaran di angka 16.000 sampai 17.000. Bahkan Pak Presiden masih mencoba meyakinkan market, meyakinkan pasar dan meyakinkan masyarakat bahwa sampai dengan tahun depan kisaran rupiah itu tidak akan bergerak jauh di kisaran 16.800 sampai dengan 17.500 per 1 US dollar. Tapi kalau kita lihat sekarang itu kan sudah mencapai lebih dari patokan tahun depan gitu ya, itu melebihi angka 17.900. Hal terakhir kelima adalah berbicara masalah hambatan struktural, Mas Anggi. Di mana hambatan struktural ini banyak sekali yang kita lihat, makanya kemudian ujungnya indikator lain menunjukkan nilai ICOR kita masih di angka 6,5 misalnya, dan hal lain yang intinya bagaimana kita memproduksi barang dan jasa itu terlalu mahal, atau istilah ekonominya itu namanya high cost of doing business. Nah, kondisi itu kemudian yang membuat Indonesia ini dalam kondisi yang sangat challenging. Jadi narasi kita ini bukan sekedar narasi kita ini sedang bertumbuh atau enggak, tapi minimal kita di tahun ini bisa survive. Minimal di tahun ini kita bisa bertahan dengan baik.
Makanya kalau misalnya kemudian ada side impact, adanya misalnya PHK misalnya, adalah bagian dari rasionalisasi yang sedang akan dilakukan oleh pengusaha agar tetap bisa bertahan dengan baik sampai dengan stabilitas daya beli, stabilitas regulasi-regulasi, dan karena berbicara dunia usaha ini kan berbicara masalah stability. Ini sejalan dengan teorinya Pak Sumitro sebenarnya. Kalau berbicara masalah ekonomi mau tumbuh itu berbicara masalah akselerasi pertumbuhan, pemerataan, dan terakhir masalah stabilitas. Nah, poin ketiga ini yang kita belum punya sebenarnya. Sehingga kemudian pasar pun juga tidak terlalu yakin. Karena pasar ini kan berbicara masalah yakin atau nggak yakin, Mas Anggi. Sebagai contoh begini, kenapa nilai tukar kita fluktuatif? Ya karena sebagian masyarakat belum teryakinkan. Ketika misalnya sekarang 17.900, tapi kalau masyarakat yakinkan bahwa tahun depan itu hanya 17.000, maka orang juga akan jual kok harga dolar yang ada di simpanan mereka. Kenapa? Karena tahun depan akan turun. Tapi kalau market tidak teryakinkan dengan baik, bahwa bahkan ada yang berpikir, aduh tahun depan bisa 19.000 nih, bisa 20.000 nih misalnya. Nah, kalau ada sebuah ketidakyakinan terhadap pasar, dari pasar terhadap pemerintah, terhadap regulator, maka ya efeknya tentunya akan ada misalnya pembelian dolar lagi misalnya. Jadi faktor psikologis itu sangat berpengaruh. Tapi sekali lagi, faktor psikologis, faktor masyarakat dan pasar itu ada tergantung bagaimana regulator meyakinkan, bagaimana pemerintah itu membuat proyeksi ekonomi yang lebih terukur dan regulasi-regulasi yang lebih konsisten. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Anggi. Inflasi harga input saat ini tercatat sebagai yang Oh, tertinggi kedua dalam ya. sejarah. Jika konsumen domestik sedang mengalami daya beli yang lemah, seberapa lama perusahaan anggota Apindo bisa bertahan dalam tren stagflasi lokal ini sebelum opsi bangkrut massal diambil, Pak? Ya, berbicara masalah inflasi begini. Poin pertama adalah inflasi ini sebenarnya sudah di atas konsensus kita sebenarnya. Idealnya adalah di angka 3% sebenarnya. Walaupun kerangka ekonomi makro kita menyampaikan 2,5 sampai dengan plus minus 1 masih relatif manageable. Tapi sebenarnya ini nggak ideal juga karena akan secara substansi itu inflasi itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Sehingga yang terkorbankan adalah nanti pertumbuhan ekonominya. Nah, kembali ke tadi Mas Anggi. Berbicara masalah inflasi itu bisa karena dua hal, yaitu inflasi karena permintaannya yang naik atau demand pull inflation. Itu misalnya contohnya begini, dengan adanya MBG, misalnya dengan adanya SPBG, maka kita lihat nih harga telur, harga sayuran, harga susu ini naiknya luar biasa ini. Bahkan ketika sekarang ada kebijakan 3 minggu libur, itu otomatis harga telur, harga sayur itu juga turun drastis di lapangan. Itu yang kita capture. Nah, itu namanya demand pull inflation. Dalam konteks demand pull inflation itu sebenarnya relatif bagus karena inflasi itu terjadi karena memang permintaannya ada, karena daya belinya ada, karena masyarakat mampu menyerap. Tapi problemnya adalah kemudian kalau inflasi itu lebih banyak disebabkan karena namanya inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi atau namanya cost push inflation. Nah, kalau kemudian kita lihat dan kita bedah satu persatu, Mas Anggi, bahwa inflasi yang terjadi di kita ini justru karena lebih banyak karena cost push inflation. Inflasi yang disebabkan karena HPP-nya naik, karena COGS-nya atau cost of goods sales namanya itu juga naik. Sehingga kenaikan biaya produksi itu dibebankan kepada pembeli akhir atau kepada masyarakat. Itu yang kemudian menyebabkan inflasi. Contoh misalnya, dengan adanya kenaikan BBM misalnya, walaupun BBM non subsidi, tapi kan BBM non subsidi ini kan menjadi variabel untuk biaya-biaya produksi yang lain, sehingga efeknya adalah kemudian adanya ya inflasi tadi. Makanya kemudian inflasi mencapai lebih dari 3,34%. Dan bahkan inflasi pangan itu masih mending, sekarang kan hanya mencapai di kisaran 4%. Bahkan bulan lalu itu bisa mencapai 6,4% sebenarnya. Di luar inflasi inti ya, inflasi pangan maksudnya. Nah, artinya kalau kita lihat sebenarnya variabel-variabel yang membentuk adanya inflasi itu seharusnya perlu diurai dengan baik oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah bisa menurunkan regulasinya dan memberikan insentif yang tepat sasaran sehingga inflasi ini bisa lebih terkendali tetap di kisaran 2,5%, atau sebenarnya idealnya tetap di bawah 3%. Ini yang menjadi harapan dunia usaha sebenarnya, Mas Anggi. Karena gini, termasuk inflasi misalnya karena tingkat suku bunga acuan kita juga tinggi. Karena ketika tingkat suku bunga acuan kita tinggi, tentunya teman-teman yang mereka punya hutang ketika mereka mengembangkan usaha dengan entah dengan capital expenditure atau OPEX tambahan kemudian pinjam ke financial institution misalnya. Kemudian ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga acuan, otomatis akan menaikkan apa? Cost of fund-nya, akan menaikkan biaya produksinya karena cost of fund itu tentunya sudah masuk ke biaya produksi. Nah, hal seperti itu yang kemudian menjadi perhatian dunia usaha, Mas Anggi, agar pemerintah bisa lebih detail
agar pemerintah bisa lebih presisi untuk membedah variabel-variabel pendorong inflasi, apalagi adanya biaya yang eh, eskalatif dan membengkak sebenarnya. Demikian Mas Anggi. Kelompok transportasi menjadi motor utama inflasi bulanan dengan kenaikan 2,29%. Bagi dunia usaha, logistik adalah urat nadi, Pak. Seberapa besar andil kenaikan tarif transportasi dan rantai pasok yang memanjang selama 9 bulan berturut-turut ini dalam mematikan daya saing produk lokal kita, baik di pasar domestik maupun ekspor yang juga sedang anjlok, Pak? Ya, sebenarnya sektor logistik kita ini sebenarnya cenderung belum ideal, Mas Anggi. Tadi sempat saya mention sedikit di awal bahwa kita belum menghitung kenaikan harga BBM dan lain-lain ya. Survei yang dilakukan oleh Apindo di akhir tahun 2025 kemarin itu juga menunjukkan bahwa sektor logistik sekali lagi itu menjadi variabel dan satu klaster masalah tersendiri. Karena secara overall itu beban sektor logistik terhadap HPP kita itu masih sangat tinggi di atas 20%. Sekali lagi itu tidak ideal ketika kemudian kita bandingkan dengan negara-negara lain yang hanya di kisaran 12-14%. Apalagi kemudian sekarang Mas Anggi juga sampaikan sendiri tadi bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM ini menjadi salah satu variabel paling signifikan untuk meningkatkan harga untuk dan kemudian menjadi variabel penambah inflasi kita di sektor logistik. Nah, sektor logistik ini kan masalahnya pertama ada sisi ekonominya, yang kedua ada sisi non ekonominya yang menjadi tidak ideal. Misalnya gini deh, kebijakan-kebijakan pemerintah kenapa logistik tinggi? Karena kita juga banyak tanggal merah misalnya. Ketika kemudian ada tanggal merah, kemudian faktor logistik yang numpuk, kemudian yang tadinya truk bisa pulang pergi, sekarang menjadi pergi saja, pulangnya belum dan lain-lain. Ini sekedar sebuah contoh kecil tentang bagaimana sektor logistik sekali lagi perlu sebuah kajian lebih komprehensif agar produk barang dan jasa dihasilkan oleh kita ini bisa lebih kompetitif dan salah satunya adalah membuat efisiensi di variabel biaya logistik terhadap secara keseluruhan produk barang dan jasa yang kita buat. Kira-kira demikian Mas Anggi. Ya, Pak, mulai 1 Juli ini pajak mulai berlaku dan marketplace besar ditunjuk sebagai pemungut pajak para merchant. Pemerintah mengklaim ini demi menciptakan playing field yang adil dengan toko retail konvensional. Apakah kebijakan ini benar-benar menciptakan keadilan atau justru berisiko mematikan salah satu tiang penyangga ekonomi digital, Pak? Begini Mas Anggi, sebelum berbicara masalah pajak untuk ininya ya, untuk bagaimana si digitalnya, itu saya ingin menyampaikan dulu tentang pajak UMKM-nya dulu. Karena gini, ini kan berbicara masalah literasinya dulu nih, baru kemudian kita berbicara masalah aplikasi perpajakannya. Nah, sebenarnya kalau berbicara untuk masalah pajak yang dijual beli online misalnya, itu adalah sebenarnya pajak yang memang objeknya ada. Ini yang memang tadinya tidak sempat dipungut, sekarang kemudian menjadi dipungut. Sebenarnya lebih karena itu aja sebenarnya Mas Anggi. Justru memang dalam konteks ini bagus nih. Kenapa adanya level playing field yang sama. Jadi misalnya nih, orang dagang yang tadinya di ruko, mereka dikenakan pajak nih karena mereka jualan fisik di lapangan. Kemudian sekarang orang yang jualan melalui digital, melalui online dan lain-lain juga dikenakan dong. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Itulah kenapa ada bahasa ini justru membuat level playing field yang sama. Untuk satu hal itu kami sepakat. Untuk satu hal itu memang Apindo melihat bahwa agar terbangun sebuah persaingan yang lebih sehat, kemudian adanya harga yang lebih kompetitif dan sama-sama yang satu bayar pajak, yang lain bayar pajak juga dong. Kalau yang satu nggak bayar pajak, yang lain juga nggak bayar pajak. Kan itu namanya level playing field yang sama gitu. Nah, tapi yang lebih penting daripada sekedar itu sebenarnya Mas Anggi adalah tentang bagaimana cara penghitungan dan pengenaan pajak yang justru sekarang berubah nih. Yang tadinya pajak UMKM tadinya 0,5% itu menjadi pajak badan sampai dengan 22%. Walaupun pajak badan tentunya menghitung atas keuntungan. Kira-kira begitu Mas Anggi. Jadi sekali lagi sebelum kita berbicara masalah pajak penjualan lewat media online yang harus kita benarkan dulu, yang harus kita sepakati dulu tentang bagaimana peningkatan literasi perpajakan, terutama itu untuk pengenaan pajak-pajak di sektor UMKM yang tadinya 0,5% menjadi 22%. Karena sekali lagi ini justru menjadi faktor yang lebih krusial. Kalau kemudian para pembayar pajak, para taxpayer, masyarakat, pelaku usaha, dan UMKM sudah paham tentang hal ini, maka saya pikir tentang
pajak atas pengenaan penjualan yang ada di media online itu tidak menjadi masalah sama sekali. Kira-kira begitu Mas Anggi. Meskipun ada batasan pembebasan pajak bagi pedagang dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun, ada kekhawatiran aturan ini akan memicu eksodus massal pedagang keluar dari platform e-commerce resmi menuju sosial e-commerce yang beresiko pada shadow economy. Lalu bagaimana Apindo melihat risiko hilangnya potensi ekonomi digital ini, Pak? Begini, Mas Anggi. Jadi sebenarnya masalah itu namanya omset yang tidak kena pajak ya sampai dengan 500 juta. Itu sebenarnya bukan hanya masalah untuk yang jualan lewat online. Kita jualan offline, kita jualan di ruko, kita jualan gerobak di pinggir jalan, itu ketentuannya juga sama sebenarnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, Mas Anggi. Yang lebih perlu ditata ada tentang bagaimana literasi perpajakannya dulu. Ini bukan karena, oh ini ada pajak online yang di bawah 500 juta per tahun loh ini. 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Itu bukan hanya online. Kita jualan di offline pun juga berlaku ketentuan yang sama Mas Anggi. Jadi sekali lagi justru adanya pemajakan penjualan lewat media online seperti ini justru membuat level play field yang sama. Jadi istilahnya itu lapangannya sama gitu loh. Yang satu bayar ya ini yang bayar juga dong gitu loh. Jadi ini yang kita sampaikan tadi bahwa sekali lagi sebenarnya pengenaan pajak dengan penjualan online ini bukan pengenaan pajak yang baru, bukan objek yang baru dan tidak ada subjek pajak yang baru. Di sini cuman yang tadinya tidak terpungut menjadi sekarang lebih dipungut, lebih diintensifikasi namanya. Jadi sekali lagi ketentuan-ketentuannya itu sebenarnya merujuk dan merefer dan menjadi pakai konsiderannya itu aturan-aturan yang sebelumnya juga, aturan-aturan yang sebenarnya itu jualan offline pun juga kena gitu. Jadi kira-kira begitu Mas Anggi. Dan tapi sekali lagi kita juga menyadari bahwa memang literasi perpajakan di rekan-rekan taxpayer itu juga masih perlu ditingkatkan. Itu yang menjadi perhatian kita bersama Mas Anggi. Dan termasuk di Apindo kita punya namanya UMKM Merdeka. Di UMKM Merdeka itu kita membangun sebuah ekosistem dari hulu sampai hilir, bagaimana ekosistem UMKM juga terhubung dengan off-taker, dan salah satunya tentunya kita mendorong literasi keuangan, literasi perpajakan, sehingga bagaimana usaha-usaha yang terbangun itu bisa terscaling up dengan baik. Karena UMKM pun ketika mereka nggak paham literasi keuangan dan perpajakan, mereka juga sulit untuk leveling up. Harapan kita itu kan bukan masalah mereka bisa bayar pajak atau enggak. Daripada nggak bisa bayar pajak karena nggak punya duit dan nggak punya omset, lebih baik memang bisa bayar pajak karena omsetnya banyak. Filosofinya kira-kira begitu, Mas Anggi. Ya, Pak Ajib, kan pada akhirnya pajak dibebankan kepada konsumen. Lalu di tengah daya beli yang krisis ini, apakah kebijakan tersebut sudah tepat untuk diberlakukan, Pak? Kemudian gini, pajak itu utamanya ada dua ya. Selain kita berbicara masalah utamanya ya, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kan ada pajak pusat, ada pajak daerah sebenarnya. Kalau pajak daerah dia diatur oleh namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau HKPD. Kita nggak membahas itu, kita membahas pajak di pusat sebenarnya Mas Anggi atau oleh Kementerian Keuangan, pemungutnya otoritasnya namanya Dirjen Pajak. Kalau kita membahas Dirjen Pajak, itu pajak utamanya ada dua. Itu namanya pajak PPN, yang kedua namanya pajak PPH. Sebenarnya yang sedang kita diskusikan banyak kan sebenarnya PPH untuk UMKM sebenarnya. Kalau pajak PPN itu contoh begini, kita minum air mineral, ya ketika kita beli air mineral itu sebenarnya kita titip bayar pajak 11% lah ya sekarang ya, 11% lewat pedagang, pedagang itu nanti menghitung terbalik kepada pengepul, pengepul kepada produsen. Nanti produsen yang akan membayarkan, itu namanya PPN. Itu yang namanya ditanggung oleh kita semua sebagai konsumen. Tapi kemudian ada pajak kedua namanya PPH. Kan namanya PPH itu adalah setiap orang yang punya penghasilan bayar pajak. Nah, kemudian ketika misalnya UMKM jualan ya, ketika mereka dapat untung karena dapat omset ya mereka bayar pajak. Kira-kira begitu. Orang yang omsetnya sedikit bayar pajaknya sedikit. Orang yang omsetnya banyak bayar pajaknya banyak. Kenapa? Pemerintah pengen menerapkan adanya pajak 22% dari keuntungan bersih. Kalau dulu kan 0,5% dari omset. Tapi kalau sekarang 22% tapi dari keuntungan bersih. Repotnya adalah untuk menghitung keuntungan bersih ini Mas Anggi kan harus menghitung nih berapa omsetnya, berapa biayanya, berapa gross marginnya, dari gross margin dikurangi dengan misalnya biaya pinjaman, bunga pinjaman dari karyawan dan lain-lain sehingga ketemu net margin. Net margin lah dikalikan dengan 22%. Kira-kira gampangnya begitu walaupun ada cara penghitungan teknis lain dulu ya. Kira-kira begitu Mas Anggi. Jadi sekali lagi yang menjadi confusing buat kita semua, yang menjadi diskusi hangat kita bersama ini kan tentang bagaimana ngitung PPH.
ngitung pajak penghasilan. Tapi sekali lagi filosofinya orang kalau nggak punya penghasilan juga nggak usah bayar pajak penghasilannya. Kira-kira begitu Mas Anggi. Di tengah inflasi saat ini, apa rekomendasi darurat yang paling mendesak dari Apindo kepada Menteri Keuangan dan jajaran regulator agar Indonesia bisa selamat dari ancaman resesi manufaktur yang lebih dalam, Pak? Ya, pertama buat internal rekan-rekan private sector, yang kedua buat regulator. Kalau berbicara masalah internal rekan-rekan private sector, Mas Anggi, ya teman-teman dunia usaha ini temanya itu sedang survival mode sebenarnya. Temanya itu bagaimana kita bisa bertahan dengan baik sehingga kita kembali ketemu momentum bahwa pemerintah sudah bisa mengorkestrasi kekuatan ekonominya dengan baik, indeks harga saham gabungan kembali rebound, kemudian dolar kembali rupiahnya kembali menguat lah ya dan seterusnya. Artinya indikator-indikator makro yang lain kembali membaik. Itu ya internal teman-teman private sector. Teman-teman pengusaha itu yang penting kita bertahan dulu deh sebelum kita kembali punya momentum untuk baik. Makanya sekitar 64% kita ini masih wait and see untuk akan melakukan ekspansi bisnis. Jadi 64% masih postpone lah gitu. Nah, kemudian kalau kita berikan pandangan terhadap regulator, itu adalah bagaimana regulator itu bisa mendorong bauran kebijakan baik fiskal moneter. Kalau konteksnya Kemen itu tentunya berbicara masalah kebijakan-kebijakan fiskal, Mas Anggi. Tapi sekali lagi yang kita butuhkan adalah bagaimana bauran kebijakan fiskal dan moneter itu dengan baik. Jangan sampai satu sisi ngasih insentif, sisi lain disinsentif. Ya, ini dalam waktu 2 bulan berturut-turut tingkat suku bunga acuan aja udah naik 100 basis poin loh, dari 4,75 naik 25 basis poin, naik 50 dan naik 25 lagi terakhir menjadi 5,75. Artinya kondisi-kondisi seperti ini kan satu sisi pemerintah memang ingin menggenjot pertumbuhan, tapi satu sisi kan pemerintah juga ingin mempertahankan stabilitas. Nah, sekali lagi yang diharapkan dunia usaha adalah pemerintah membuat bauran kebijakan fiskal, moneter maupun sektor real bisa lebih presisi sehingga bisa pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan. Kira-kira demikian Mas Anggi. Baik, terima kasih banyak Pak Ajib untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Pak. Sama-sama Mas Anggi, sampai ketemu. Yang didukung oleh